Oke, untuk ukuran nilai sentral yang ketiga jenisnya ada median. Nah, median itu sendiri mempunyai teman. Temannya ada kuartil, desil, dan persentil. Nah, untuk median, kuartil, desil, dan persentil ini biasanya disebut dengan nilai letak. Kenapa disebut dengan nilai letak? Karena posisi data menjadi hal yang penting ketika kita menghitung dari nilai data yang dicari nanti. Median adalah nilai letak yang membagi data ke dalam dua bagian yang sama banyak setelah data diurutkan. Kemudian untuk kuartil adalah nilai letak yang membagi data ke dalam empat bagian yang sama banyak setelah data diurutkan. Kemudian untuk desil adalah nilai letak yang membagi data ke dalam 10 bagian yang sama banyaknya setelah data diurutkan. Kemudian untuk persentil adalah nilai letak yang membagi data ke dalam 100 bagian yang sama setelah data diurutkan. Nah, untuk mencari median ada data yang berkelompok dan ada yang data tidak berkelompok. Nah, untuk data yang tidak berkelompok, langkah-langkahnya untuk mencari median, kuartil, desil, dan persentil, yang pertama adalah urutkan data atau array data. Array data adalah data yang telah diurutkan. Nah, kenapa dalam data yang tidak berkelompok ini harus diurutkan? Karena tadi kan definisi dari masing-masing tersebut adalah letak dari nilai data. Nah, di situ letak dari posisi data-data tersebut sangat penting untuk mengetahui nilai data yang nantinya dicari. Nah, kemudian setelah data diurutkan, maka langkah selanjutnya adalah mencari letak data. Untuk mencari letak data dari median, bisa dicari dengan menggunakan rumus N plus 1 dibagi 2. N adalah banyaknya data. Kemudian untuk mencari letak KI atau kuartil KI, nilainya bisa dicari menggunakan I dikali N plus 1 dibagi 4. Kemudian untuk letak desil, desil KI, letaknya bisa dicari dari I dikali N plus 1 dibagi 10. Kemudian untuk letak P persentil atau PI, nilainya bisa dicari, letaknya bisa dicari dengan menggunakan rumus I dikali N plus 1 per 100. Untuk rumusnya ini sama antara KI, DI, PI. Yang membedakan hanya pembaginya saja. Jika kuartil pembaginya adalah 4. Kemudian jika desil pembaginya adalah 10 dan persentil pembaginya adalah 100. Kemudian setelah kita mencari letak dari kuartil, desil, dan persentil, dan median, kita harus mencari nilai datanya. Kemudian untuk data berkelompok, untuk mencari median, langkah yang pertama kita harus mencari letak dari median itu sendiri. Nah, untuk mencari letaknya, rumusnya menggunakan sigma Fi dibagi 2. Sigma Fi adalah jumlah frekuensi. Kemudian untuk mencari nilai median digunakan rumus B0 plus P dikali sigma Fi per 2 dikurangi Fk per Fi. Nah, untuk B0 ini adalah batas bawah kelas median. Kemudian untuk sigma Fi adalah jumlah dari datanya. Dan Fk adalah frekuensi kumulatif kelas sebelum kelas median. Kemudian Fi adalah frekuensi absolut kelas median. Kemudian untuk mencari kuartil, sama langkah yang pertama harus mencari letak kuartil itu sendiri. Rumusnya adalah I dikali sigma Fi
dibagi 4. Kemudian untuk mencari letak kuartil menggunakan rumus B0 plus P dikali I dikali sigma Fi dibagi 4 dikurangi Fk dibagi Fi. Sama di sini B0 adalah batas bawah kelas kuartil. Kemudian untuk P adalah panjang kelas. Sigma Fi adalah banyaknya frekuensi atau jumlah data. Fk adalah frekuensi kumulatif kelas sebelum kelas kuartil. Kemudian Fi adalah frekuensi absolut kelas kuartil. Kemudian untuk desil, untuk mencari letak desil menggunakan rumus I dikali sigma Fi dibagi 10. Untuk mencari letak nilai dari desil, digunakan rumus B0 plus P dikali I dikali sigma Fi dibagi 10 dikurangi Fk dibagi dengan Fi. Kemudian untuk mencari persentil, untuk mencari letak persentil digunakan rumus I dikali sigma Fi dibagi 100. Untuk mencari nilai P persentil menggunakan rumus B0 plus P dikali I dikali sigma Fi dibagi 100 dikurangi Fk dibagi Fi. Nah, untuk rumus dari median, kuartil, desil, persentil ini juga sama. Yang membedakan hanya pembaginya saja. Jika median pembaginya adalah 2. Jika kuartil pembaginya adalah 4. Dan jika desil pembaginya adalah 10. Dan persentil adalah pembaginya 100. Nah, agar lebih jelasnya, ini ada contoh soal kuartil, desil, dan persentil untuk data yang tidak berkelompok. Nah, disajikan data nilai ujian 16 mahasiswa STIE Perbana Surabaya. Datanya 98, 88, 78, 90, 87, 89, 78, 91, 70, 79, 80, 78, 92, 81, 85, dan 98. Nah, di sini kita diminta untuk mencari median K3, D8, dan P30. Yang pertama, datanya harus diurutkan terlebih dahulu untuk data yang tidak berkelompok. Nah, ini data awalnya. Nah, setelah diurutkan, datanya seperti ini. Kemudian mencari median. Kita harus mencari letak dari ME itu sendiri. Rumusnya N plus 1 dibagi 2. N adalah jumlah data. Jumlah datanya ada 16. Ditambah 1, 17 dibagi 2. Hasilnya 8,5. Nah, kemudian dicari nilai ME-nya. Nilai ME mencarinya berdasarkan letak dari ME. Di sini letak dari ME adalah 8,5. Berarti kita cari data ke 8 dan data ke 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ternyata data ke-8 adalah 85. Ditulis di sini 85. Ditambah, karena ini ada sisanya sebanyak 0,5, maka 0,5 ditulis. Kemudian, data yang sesudahnya, sesudah data yang utuh ini kan ada data yang ke-9. Maka ditulis di sini 87, kemudian dikurangi dengan data yang utuh. Data ke-8. 85. Sehingga hasilnya 85 plus 1. 1 dari perhitungan 0,5 dikali 87 dikurangi 85. Hasilnya adalah 86. Kemudian selanjutnya diminta untuk mencari K3.
Maka langkah yang pertama kita harus mencari letak dari K3 itu sendiri. Nah, rumusnya I dikali N plus 1 dibagi 4. I diisi kuartil berapa yang dicari. Di sini kan kuartil yang dicari adalah kuartil ketiga, maka I-nya diisi dengan 3. N banyaknya data, 16 ditambah 1 dibagi 4. Hasilnya 51 dibagi 4 sama dengan 12,75. Nah, setelah kita mencari letak dari K3, maka langkah selanjutnya adalah mencari nilai dari K3. Nilai K3 dilihat dari letaknya. Di sini letaknya ada di 12,75. Berarti data ke-12 dan 13, tapi 13-nya hanya sebanyak 0,75. Data ke-12 ada ini, 90. Berarti ditulis 90 ditambah sisanya 0,75 dikali 91 dikurangi 90. Berarti hasilnya 0,75. 90 ditambah 0,75 adalah 90,75. Kemudian mencari D8. Langkah yang pertama mencari letak dari D8. Rumusnya sama. I dikali N plus 1 dibagi 10. Hanya berbeda di pembagiannya saja. Kemudian I, karena ini desil ke-8, maka I-nya ditulis 8. Kemudian N adalah 16 plus 1 dibagi 10. Hasilnya 136 dibagi 10, 13,6. Kemudian setelah itu mencari nilai dari desil ke-8. Desil ke-8 letaknya di data ke-13 lebih 0,6. Data ke-13 adalah ini, 91. Kemudian ditambah sisanya 0,6 dikali 92 dikurangi 91. Hasilnya adalah 0,6. Sehingga ditambahkan dengan data yang ke-13, 91 tadi, hasilnya menjadi 91,6. Kemudian untuk selanjutnya adalah mencari P30. Sama langkahnya harus mencari letak dari P30 itu sendiri. Rumusnya adalah I dikali N plus 1 dibagi 100. I ditulis 30 karena yang dicari adalah P30. Kemudian N-nya 16 ditambah 1 dibagi 100. Hasilnya 510 dibagi 100 adalah 5,1. Kemudian setelah letak P30-nya ketemu, maka langkah selanjutnya adalah mencari nilai dari P30. Nilai P30 dilihat dari letaknya. Letaknya ada di data yang kelima, lebih 0,1. Data yang kelima adalah ini, 79 ditambah dengan 0,1 dikali 80 dikurangi 79. Hasilnya 0,1, sehingga ditambahkan hasilnya menjadi 79,1. Kemudian untuk contoh soal median, kuartil, desil, dan persentil data berkelompok sebagai berikut. Nah, di sini disajikan distribusi frekuensi dari jarak tempuh. Sudah ada distribusi frekuensinya. Kemudian yang disuruh adalah mencari nilai dari median K1, D9, dan P22. Nah, yang pertama kita mencari nilai dari median. Untuk mencari nilai dari median harus ditentukan letaknya dulu. Rumusnya adalah sigma FI dibagi 2. Sigma FI-nya ada 60. Berarti 60 dibagi 2
adalah 30. Kemudian mencari nilai dari median. Rumusnya B0 plus P dikali sigma FI per 2 min FK dibagi FI. Nah, untuk batas bawahnya, kita lihat dari FK-nya. Nah, di sini kan letaknya kan ada di data yang ke-30. Nah, kita cari FK yang 30 itu di mana? Nah, ternyata ada di kelas yang ketiga. Maka batas bawahnya adalah 40,5. Ditambah dengan panjang kelasnya 10. Lalu untuk sigma FI dibagi 2 sudah diketahui di sini 30, tinggal dimasukkan. Kemudian dikurangi FK sebelum kelas median. Kelas median ada di kelas yang ketiga. Berarti sebelumnya ada di kelas yang kedua. FK-nya ada 10. Kemudian dibagi dengan FI kelas median. FI kelas median adalah 20. Kemudian dihitung hasilnya 10. Kemudian batas bawahnya ditambah dengan 10, hasilnya 50,5. Kemudian yang kedua adalah mencari letak dari kuartil 1 atau kuartil yang pertama. Maka untuk mencari letaknya menggunakan rumus I dikali sigma FI dibagi 4. I ditulis kuartil berapa yang dicari. Di sini kuartil yang dicari adalah 1, maka I-nya 1. Kemudian sigma FI-nya 60 dibagi dengan 4. Hasilnya adalah 15. Kemudian dicari letak dari kuartil pertama itu berapa. Rumusnya B0 plus P dikali 1 dikali sigma FI dibagi 4 dikurangi FK dibagi dengan FI. Di sini letaknya ada di data yang ke-15. Nah, kelas mana yang memuat data ke-15? Nah, di sini kan masih 10 nih. Berarti kan masih kurang, masih belum memuat. Berarti letak dari K1 ada di sini, kelas yang ketiga. Maka batas bawahnya adalah 40,5 ditambah dengan panjang kelasnya 10. Kemudian I dikali sigma FI dibagi 4, 15. Didapat dari sini. Ditulis di sini 15 dikurangi dengan FK, frekuensi kumulatif kelas sebelum K1. Berarti di sini 10. Dibagi dengan FI. FI kelas kuartil pertama. FI-nya 20. Sehingga dihitung hasilnya 2,5 dan ditambahkan dengan batas bawahnya tadi 40,5 maka menjadi 43. Maka nilai dari K1 adalah 43. Kemudian kita diminta untuk mencari D9. Maka langkah yang pertama harus mencari letak dari D9. Rumusnya I dikali sigma FI dibagi 10. Sama dengan 9 dikali 60 dibagi 10. 9 adalah I, desil yang dicari. Sehingga hasilnya adalah 54. Kemudian mencari nilai dari D9. Rumusnya adalah B0 plus P dikali I dikali sigma FI dibagi 10 min FK dibagi FI. Kemudian di sini kita lihat dulu, kira-kira letak dari D9 itu di mana? Nah, di sini ternyata letaknya ada di data yang ke-54. Maka letaknya adalah di sini, yang memuat data ke-54. Sehingga batas bawahnya adalah 60,5. Ditambah dengan 10 panjang kelasnya. Kemudian 54 didapat dari sini. Dikurangi dengan frekuensi kumulatif kelas
sebelum D9. Berarti ini 46. Dibagi dengan frekuensi absolut kelas yang memuat D9. Berarti 10. Sehingga didapatkan hasil 8. Dan ditambahkan dengan batas bawahnya, sehingga nilai dari D9 adalah 68,5. Kemudian yang terakhir kita diminta untuk mencari P22. Maka rumusnya adalah I dikali sigma Fi dibagi 100. I 22 dikali 60 dibagi 100 sama dengan 13,2. Kemudian kita harus mencari nilai dari P22. Rumusnya B0 plus P dikali I dikali sigma Fi dibagi 100 dikurangi Fk dibagi Fi. Kita lihat ternyata datanya ada di kelas ke-13,2. 13,2 berarti di sini. Di kelas yang ketiga. Sehingga batas bawahnya adalah 40,5. Ditambah dengan panjang kelasnya 10, kemudian I dikali sigma Fi dibagi 100 adalah 13,2 dikurangi dengan frekuensi kumulatif kelas sebelumnya. Di sini berarti dikurangi dengan 10 dibagi dengan Fi, frekuensi absolut kelas P22. Berarti ini 20. Sehingga didapatkan hasil 1,6 dan ditambahkan dengan batas bawahnya 40,5 sehingga nilai dari P22 atau persentil kedua-dua adalah 42,1. Baik, cukup sekian dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat.